worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Shalom, selamat pagi buat jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kita boleh bersama-sama beribadah meskipun melalui live streaming, tetapi saya percaya bahwa kita satu di dalam Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau akan melawat setiap kami yang ada di dalam kasih-Mu, khususnya buat jemaat yang ada di Umbul Sari. Tuhan akan memberkati mereka ya Tuhan, berkati rumah tangga mereka, biarlah mereka boleh tetap kuat, boleh tetap teguh dan berharap kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh-Mu yang akan terus memimpin ibadah ini, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasakan ya Tuhan perubahan yang luar biasa, dan kami boleh dikuatkan. Terima kasih ya Bapa, memberkati yang bertugas pada saat hari ini, yang melayani Engkau, baik WL, baik singer, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan urapi mereka, pakai mereka sehingga mereka boleh diberkati, dan kami yang mendengar boleh terberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saat ini kita mau lebih lagi datang pada Tuhan, karena kita tahu Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Ketika kita berada di dalam badai kehidupan kita, hanya Yesus sajalah yang terus bersama dengan kita, yang terus menolong hidup kita. Sebab itu, mari kita datang pada Tuhan lebih lagi, dengan menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik sebagai hidup yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Tuhan. Terima kasih. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari kita lebih lagi menaikkan pujian kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan
pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhanku menyelamatkanku. Kemuliaanmu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita naikkan pujian kita dengan lembut. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berikan pujian kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan, kami ingin lebih lagi datang kepadamu Tuhan, dengan pujian dan penyembahan yang terbaik dari setiap hati kami. Berkenan atas setiap pujian kami naikkan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami siap menaikkan yang pujian yang terbaik dari hati kami. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita lebih lagi menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Haleluya, Engkau hebat Tuhan. Perbuatannya,
Dia bernama Raja Kaulah Raja, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita torangkan haleluya. Haleluya. Denganmu, oh Tuhan, kami mau bersama dengan Kau Tuhan. Karena kita pernah ragu, karena Kau hebat di dalam. Haleluya. Tak pernah ragu. Tak pernah ragu atas kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, mari kita katakan kita Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tak pernah ku ragu, haleluya. Lagi katakan langsung, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu atas kebesaranmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari kita katakan kita, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Kita katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, mari kita sorak-sorakkan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan mau menyatakan janji-Nya dalam hidup kita. Janji yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Janji yang akan membangkitkan iman kita. Sebab itu terima, buka hati kita sebagai tanda kita percaya kepada janji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami mau percaya pada janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita lebih lagi menaikkan penyembahan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku
Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu, Kau kebayang-Mu hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janji-Mu menguatkan hidup kami. Janji-Mu mengubahkan hidup kami. Janji-Mu meneguhkan iman kami. Haleluya. Ya Tuhan, kita mampu melewati setiap persoalan hidup kami tanpa ada firman di dalam hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan. Kami mau buka hati kami. Terima kasih. Kami mau buka hidup kami secara dan kaya sama. Haleluya. Secara dan kaya sama. Kami perlu Kau, kami perlu Kau. Jangan kaya sampai kaya mayu. Terima kasih Bapa. Percaya janji-Mu. Mari kita angkat kita di Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan yang membutuhkan Engkau, membutuhkan janji-Mu.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan berfirman bagi kami. Terima kasih Bapak. Membuka hidup kami. Saya persilakan pada hamba-Nya yang membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, setelah kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan, setelah kami memuliakan Engkau, tiba saatnya kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau urapi kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Kami perlu pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkatilah kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertema yaitu Yesus Kristus adalah sumber hikmat. Saya merasa bahwa hikmat ini sangat diperlukan oleh semua orang. Bukan saja kepandaian, melainkan hikmat. Ya, di sini ada beberapa hikmat, yaitu hikmat dunia dan hikmat Allah, yaitu hikmat Kristus. Marilah kita akan membaca di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Yakobus ayat 13, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran
ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini ada dua hikmat. Hikmat dari dunia atau manusia dan iblis. Yang satunya hikmat yang daripada Allah, yaitu Kristus. Dan hikmat dari dunia ini adalah hikmat yang salah, bukan hikmat yang benar. Sebab hikmat yang daripada dunia atau manusia, iblis, itu wujudnya adalah iri hati, memegahkan diri, berdusta, melawan kebenaran, egois. Nah, semuanya ini bertentangan dengan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apabila kita menginginkan hikmat yang sejati, maka kita patut membuang perasaan iri hati, memegahkan diri, berdusta atau berbohong, melawan kebenaran, atau mementingkan diri sendiri, egois. Semuanya ini harus kita buang bila mana kita menginginkan hikmat yang sejati atau hikmat yang benar. Dan hikmat yang benar itu adalah hikmat Allah atau Kristus. Sebab di dalam Kristus adalah sumber hikmat. Kristus adalah sumber segala-galanya, sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kehidupan dan segalanya. Dia adalah satu-satunya sumber segala-galanya. Tidak ada oknum yang lain yang memiliki sumber segala-galanya kecuali Kristus. Sumber segala-galanya atau sumber hikmat daripada Kristus berwujud perdamaian, suka damai, tidak bertentangan satu dengan yang lain, peramah, lembah lembut terhadap sesamanya, penurut atau taat kepada firman Allah khususnya, taat kepada pimpinan, dan kemudian belas kasihan, belas kasihan, dan terakhir yaitu mempunyai buah-buah yang baik yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Kita semua tahu buah-buah roh adalah yaitu kasih, sukacita, dan selanjutnya ada 9 buah roh. Nah, ini apabila ada di dalam kehidupan kita, maka di situ ternyata terbukti ada hikmat, hikmat yang berasal daripada Allah atau Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mendapat hikmat daripada Tuhan? Pertama, kita harus merasa butuh terhadap hikmat Tuhan. Di sini kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 2 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar itu? Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu,
yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta, benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Puji nama Tuhan. Di sini harus merasa butuh ya akan hikmat Raja Salomo setelah menggantikan pemerintahan Daud ayahnya, maka Raja Salomo merasa seolah-olah tidak sanggup ya melihat umat Tuhan yang begitu besar jumlahnya. Sebab dia katakan, siapakah yang dapat memerintah umat yang sedemikian besar? Dia merasa tidak sanggup. Andai kata Salomo merasa, oh saya sudah dididik oleh ayah saya pasti sanggup bisa. Nah, ini suatu hal yang merasa sombong. Salomo merasa butuh sangat akan hikmat daripada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemuliaan dan sebagainya, tetapi minta hikmat supaya dia bisa memimpin bangsanya, yaitu umat Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini permohonan yang tepat, ya, satu-satu permohonan yang sangat dibutuhkan oleh Salomo, dan Allah atau Tuhan menghargai permohonan Salomo. Sedangkan apa yang tidak diminta oleh Salomo, Tuhan memberikannya. Kekayaan, kemuliaan, dan kemasyuran. Tuhan memberikan apa yang Salomo tidak minta. Jadi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang Salomo minta. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga kita, apabila kita mempunyai permohonan di hadapan Tuhan, kita bertekun di dalam doa dan permohonan, saya yakin bahwa Tuhan tidak hanya memberikan jawaban atau mengabulkan doa satu-satunya itu, tetapi Tuhan akan sedia memberikan yang lain yang tidak kita minta. Dan sebelumnya Tuhan juga dia tahu, sebab dia maha tahu sebelum kita menyampaikan permohonan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menyatakan permohonan kita dari dasar hati kita melalui doa, permohonan, serta mengucap syukur. Nah, dan Tuhan telah memberikan kemuliaan pada Raja Salomo. Tidak ada seorang raja yang sangat bijaksana seperti Salomo. Saya teringat pada waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia ditangkap dan menjadi tawanan di negara Babel. Maka di situ
Tuhan memberikan kepandaian hikmat ya bagi mereka 10 kali lebih daripada pegawai-pegawai Raja Nebukadnezar. Dan hikmat yang diterima oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh sangat luar biasa, sehingga Raja sangat berkenan kepada mereka. Demikian juga Tuhan akan memberikan apa yang kita tidak minta apabila kita menyatakan permohonan yang utama yang ada di dalam kehidupan kita. Dan di sini kita lihat lagi, setelah permohonan itu diterima oleh Salomo, apa yang digunakan oleh Salomo? Ya, mempergunakan hikmat. Bagaimana? Ya, itu untuk mengatasi segala masalah yang dia hadapi. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pada waktu itu Raja Salomo menghadapi masalah di mana ada 2 orang perempuan, ya, 2 orang ibu merebutkan seorang anak yang telah dilahirkan. Dan Raja Salomo juga sempat bingung, tetapi hikmat daripada Tuhan datang kepada Salomo. Dan waktu itu Raja Salomo memanggil mereka datang dan disaksikan oleh pegawai-pegawainya. Dan kemudian Raja Salomo mengatakan, karena dia agak bingung, yang satu ini anakku, yang satu ini anakku. Raja Salomo ambil kebijaksanaan. Ya, ini adalah hikmat daripada Tuhan yang datang pada Salomo. Dan Salomo minta pedang dari pegawainya. Dan kemudian Salomo mau menyuruh memotong 2 bayi tersebut atau anak yang dilahirkan. Ya. Tetapi kita melihat ada seorang ibunya sendiri waktu melihat akan dipotong itu anak itu, dia berseru, jangan Tuan Raja, berikanlah kepada perempuan yang satunya, tapi yang perempuan yang satunya dibelah saja. Nah, mana ada ibu yang ya sampai hati membelah bayinya. Dan dari situ Raja Salomo mengetahui bahwa yang berseru serahkan kepada ibu yang lain itulah adalah ibu kandungnya sendiri. Dan akhirnya ya perempuan yang lain itu ya ditahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah masalah yang dapat diatasi apabila kita juga menghadapi masalah, ya, bukan saja seperti Salomo menghadapi 2 ibu yang merebutkan bayinya, tetapi kita ada masalah lain yang seolah-olah kita tidak dapat atasi itu. Dan oleh hikmat daripada Tuhan, hikmat daripada Kristus, maka kita akan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, itu. Dan kemudian hikmat yang kita terima daripada Tuhan setelah kita mengatasi segala masalah, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, nama Tuhan dimuliakan, bukan diri kita yang dipermuliakan, tetapi nama Tuhan. Jadi hal ini bisa menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Itu sebabnya maka hikmat yang daripada Tuhan itu sangat kita butuhkan. Ya, sangat kita butuhkan selagi kita hidup di atas muka bumi ini. Apalagi kita terlibat di dalam
pelayanan, maka kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Jangan bersandar kepada akal kita. Ya, seperti Amsal Sulaiman katakan, ya, berharaplah pada Tuhan. Ya, jangan bersandar kepada pengertianmu, akalmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah dalam hal ini, biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini mendorong kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah, Yesus Kristuslah adalah sumber segala-galanya, sumber hikmat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, kami umat-Mu telah mendengarkan berita firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu Tuhan, kami terima dengan segenap hati kami, dan kami merasa butuh hikmat daripada Tuhan selagi kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan, yang penuh dengan masalah. Tuhan, kami tak dapat berjalan sendiri, tetapi kamu perlu hikmat yang daripada Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu pada setiap umat-Mu, khususnya bagi kami semua yang ada bagian di dalam pelayanan. Berikanlah kami hikmat, hikmat akal budi. Karena hikmat yang daripada-Mu adalah hikmat yang sejati, hikmat yang murni. Bukan hikmat yang salah. Hikmat daripada dunia ini adalah hikmat yang salah. Hikmat daripada dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tanamkanlah berita firman-Mu supaya boleh menjadi rema dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Saya percaya Tuhan melawat setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan akan jamah, Tuhan akan menguatkan setiap kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami untuk memberkati setiap kami, untuk menjamah setiap kami, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan ibadah ini boleh menjadikan kami terus kuat di dalam Engkau. Biarlah Roh-Mu terus memimpin hidup kami, menolong setiap kami, menguatkan setiap kami, supaya kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Dan biarlah hikmat-Mu turun atas kami, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan segala yang difirmankannya dengan setia. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan juga akan memberkati anak cucumu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan menyertai, melindungi. Tuhan akan menjaga setiap rumah tanggamu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau naik. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menjadikan kita ekor, tetapi kepala, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Mari kita akan mengangkat tangan, terimalah berkat,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan belas kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.